Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah setelah sekian lama kau dapatkan jawaban ini darinya. Jadi mungkin ada yang dari kamu di sini kondisinya itu semacam kayak diam cukup lama ya. Dia nggak ngabarin kamu, kemudian juga aku ngelihatnya mungkin dianya tiba-tiba kayak menghilang ya kan. Kamu sebetulnya butuh butuh eskalasi sebenarnya. Kenapa sih ini kok bisa terjadi gitu loh ya? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi sama kamu? Kenapa dia diem aja dan lain-lain? Di sini nanti aku akan coba untuk bukakan dan aku coba akan bantu semampuku ya. Kalau misalnya memang tidak resonate, ya kalian jangan marah, itu aja ya. Kalau misalnya tidak resonate, kalian jangan marah. Karena di sini pembacaannya adalah untuk semua orang. Kita akan membuka untuk beberapa alasan. Di sini aku akan coba untuk ambil dikit-dikit dulu ya. Aku akan ambil 3 rune di sini. Oke. Teman-teman, yang aku bisa lihat ya. Kenapa kalau misalnya kondisinya dia di sini tiba-tiba kayak nggak ada kabar. Aku ngelihatnya dia itu lagi mengejar sebuah goals, di mana goals itu membutuhkan pengorbanan dan kondisi dia sekarang di sini sedang bertahan untuk sebuah pertumbuhan ya. Ada sesuatu project yang memang membutuhkan perhatian dia atau sesuatu hal terkait dengan hidupnya itu yang mungkin meminta perhatian dia. Oke, kita lihat di sini ada pimpinan ya. Bisa jadi teman-teman, aku ngelihatnya dia ini kayak meleader satu tim atau project yang mungkin membutuhkan skill yang cukup tinggi. Aku ngelihatnya juga di sini aku merasakan bahwa ini terkait dengan energi keuangan, abundance, keberuntungan, ya, ide, kreasi, dan lain-lain. Jadi aku bisa bilang kenapa dia tidak concern ke kamu, dikarenakan ini bukan main-main teman-teman, ini membutuhkan perjuangan dia. Dan aku ngelihat juga di sini, ini hanya bisa dilakukan dengan satu orang saja, dan ini one man show jatuhnya, ya, diri sendiri. Dan memang ada perintah mungkin dari tim, atasan, atau apapun. Itu yang aku bisa lihat ya. Inilah jawaban kenapa sebetulnya kalau misalnya dia tidak berkomunikasi sama kamu, alasannya ini. Kenapa dia sampai mengabaikan kamu? Ya, kenapa sampai mengabaikan begitu dahsyatnya? Tiba-tiba kayak menghilang aja. Karena aku lihat dia butuh perubahan, ya. Dia memelihara kepercayaan. Jadi kalau misalnya mungkin ya, kalau sama kamu itu mungkin nanti dia khawatir akan ada hal-hal yang membuat dia down, atau kalian sukanya marah-marah, ya. Itu kayak mengganggu konsentrasi teman-teman. Aku ngelihatnya, karena ini teamwork, dan aku juga ngelihatnya di sini. Kita bicara mengenai pandangan dia deh, secara teknikal ya, kemampuan dia. Di sini butuh konsentrasi penuh aku lihatnya. Dan di sini aku juga ngelihat ada dia tuh berusaha kayak kembali kayak dia yang dulu, fokus akan sesuatu. Ini kelahiran kembali.
Karena dia merasa kayak aku tuh yang lama ya, aku yang lama itu udah aku harus buang gitu loh. Kalau mungkin kesannya dia kayak pernah merengek-rengek sama kamu atau bagaimana, sekarang dia menunjukkan sisi kuatnya dia. Ya, kalau kamu di sini tidak diblok sama dia, ya beruntung kamu tidak diblok sama dia, ya kamu silakan untuk komunikasi lagi. Saranku itu. Ya, kemudian di sini aku akan melihat sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiranmu yang perlu mendapat jawaban darimu. Aku akan masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dan ini yang kau tanyakan ke dia. Ya, ini yang kau tanyakan ke dia. Kamu tuh masih merasa kayak ada sebuah rahasia yang diprotek sama dia. Ada sesuatu yang disembunyikan, ya. Kita bicara misteri dan rahasia di sini. Aku akan jawab, apa sih sebenarnya rahasia yang dia sembunyikan dari kamu? Rahasia apa yang dia sembunyikan sebenarnya dari kamu? Masih banyak pertanyaan sebetulnya kan dalam diri kamu. Oke. Kita lihat di sini aku lihat ada sesuatu ini kayak simbol kekuatan ya. Sebuah kepercayaan. Di mana kepercayaan tersebut sebenarnya dia harus bekerja dengan cepat secara fisikal, teman-teman. Aku ngelihatnya. Jadi apa yang menjadi pertanyaan kamu, jawabannya adalah dia itu butuh jeda, butuh waktu, butuh istirahat sebetulnya. Dia tuh tidak mengerjakan yang aneh-aneh, tetapi dia butuh untuk mengerjakan project ini, ya, project. Dan kalau aku lihat juga di sini, dia itu kayak gimana ya? Lagi mengembangkan dan membuktikan secara cepat kekuatannya dia yang bisa ditunjukkan, yang bisa menjadi satu kebanggaan. Aku rasa nggak ada yang terlalu harus dirahasiakan ya di sini. Bukan rahasia yang berarti. Di sini tuh memang dia punya sesuatu yang tidak dapat dia kontrol, teman-teman. Ada hal besar yang dia tidak dapat kontrol. Yang aku bisa cek juga di sini mengenai impian. Ada satu impian dia yang mungkin tidak dia share sama kamu. Oke. Di sini ada dia pengen dia pengen ada growth ya. Pengen ada gimana ya aku bilangnya? Ada pertumbuhan dari diri sendiri. Gitu ya. Mengenai kekuatan dia, mengenai dia punya hasrat sebetulnya. Dia punya hasrat mengenai mimpi, mengenai pertumbuhan untuk dirinya sendiri, ya. Atau begini teman-teman, ini paling jeleknya ya. Dia punya kesehatan apa? Kalau dia laki-laki, ya ini aku hanya bicara khusus laki-laki. Dia itu punya sakit, bukan sakit sih, maksudnya sesuatu yang harus dibenahi ya, fertilitas terkait dengan kesuburan laki-laki. Aku lihatnya seperti itu. Kalau dia laki-laki, ini terkait dengan male fertility-nya dia. Oke.
mengenai partnership. Oke, ini aku bisa bilang sih dia di sini punya hasrat yang besar sama kamu juga, gitu ya. Punya hasrat yang besar sama kamu. Dia punya fantasi mengenai maksudnya pengen bersetubuh gitu, itu ada ya, dengan dirimu itu ada. Tetapi memang teralih. Dia kalau kamu tanya hasrat dia ke kamu di sini, dia sangat pleasure. Ini mengenai pleasure teman-teman ya. Jadi aku bisa bilang dia tuh mencoba untuk ngerem hasratnya sama kamu. Ditambah lagi dia punya pekerjaan yang membutuhkan speed, yang butuh one man show. Itu yang aku bisa lihat. Jadi ya kalau dia menghilang secara komunikasi, banyak yang dia tahan. Oke. Dia pun merasa kayak sedih ya, merasa ada kayak kecewa gitu dengan situasi yang ada, tetapi memang di sini dia itu sedang ribet. Kalau aku lihat ya, karena ada kartu petir di sini, belum bisa maju dan memberikan sesuatu sama kamu. Walaupun dia kesepian, dia ada hasrat sama kamu, tetapi memang ada sesuatu yang dia tidak bisa tinggalkan. Di sini ada obstacle ya, obstacle-nya terkait dengan keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin begini ya teman-teman, ini adalah kesempatan satu-satunya dia untuk membuktikan gitu loh. Jadi ya energinya dia sih sebetulnya tidak bisa concern ke kamu 100% sekarang ini. Namun kamu gak usah khawatir kalau dia menjauhi kamu, dia pun juga ada merasa ketidaktenangan. Sebetulnya hal ini tidak ingin dilakukan, tetapi kalau seandainya dia mencampur adukan masalah cinta atau hasrat atau asmara sama kamu, pekerjaannya di sini bisa terganggu. Karena ada order dari seseorang mungkin ya. Dia dibilang kamu kerjanya mungkin kurang konsentrasi lagi nih. Ya, kalau kamu begini terus, aku tidak bisa memperpanjang kontrak kerja kamu, mungkin kayak gitu. Jadi dia tuh buktikan bahwa dia tuh mampu. Kalau keadaan ini mungkin sudah berakhir, dia sudah tenang, atau tidak ada ancaman dari segi pekerjaan atau segi finansial ya, aku ngelihat kalian ada takdir untuk terkoneksi kembali. Ya, kalau bicara mengenai waktu, kalian tunggu aja deh minimal 10 hari, 10 minggu, 10 bulan dari sekarang ya, teman-teman. Karena di sini jujur aja yang dilakukan adalah bekerja. Ada koneksi di mana dia harus benar-benar menahan semua ego, menahan semua keinginan untuk dilakukan gitu loh. Untuk misalnya dia berhasrat sama kamu, itu harus ditahan. Karena kenapa? Demi kebaikan ini. Karena jalan yang diambil adalah mungkin jalan yang tidak ada kesempatan 2-3 kali gitu teman-teman. Ya, jadi kamu harus paham kenapa sih orang ini tiba-tiba kayak menghilang begitu saja. Kita nggak pernah tahu loh, begitu dia habis komunikasi sama kamu, tiba-tiba tutup telepon, ada kabar apa, kita nggak pernah tahu kan. Nah, jadi ya ada hal yang tidak mau dia ceritakan, mungkin karena malu gitu ya. Kenapa sih dia cenderung tidak mau menceritakan, atau mendingan dia diem, dia memilih diam? Gunanya apa? Di sini sih dia mau ketenangan. Aku lihatnya dia mau ketenangan, dan dirasa mungkin kalau untuk ngomong ya itu tidak membuat tenang sih teman-teman. Aku ngelihatnya karena kalau dia tidak diam-diam nanti akan makin menimbulkan konflik. Aku lihatnya di sini ya, makanya dia bertahan dengan diam. Kalau dia cerita sama kamu,
tentang apa yang terjadi sebetulnya. Mungkin ada hal yang lebih berat daripada ini. Akan ada pemaksaan dia harus menjelaskan semuanya. Jadi mendingan dia diem aja untuk pengen ketenangan, peace gitu. Nggak semuanya loh rahasia tuh harus terbuka, teman-teman. Mungkin dia merasa apa ya, orang tuh punya privacy, nggak semuanya harus diceritakan, dan mendingan diem karena mungkin dia juga udah lelah, udah capek dan lain-lain ya. Di sini dia tuh sedang mengalami masa kejatuhan untuk dia bisa awakening lagi. Dia tuh masih dalam apa ya, status mencari kebahagiaan secara spiritual, ketenangan batin. Ini ada rune spiritual di sini. Jadi dia pengen awakening, pengen terbuka. Bisa aja kan setelah dia komunikasi sama kamu, dia tiba-tiba punya ngide gitu. Aku pengen jadi orang yang benar-benar berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara aku membuktikan sesuatu, mungkin aku nggak mau banyak ngomong lagi. Ya, timbullah si spiritual, dimana spiritualnya mungkin dia tipenya adalah orang yang diem, karena dia butuh ketenangan. Semakin banyak cerita, namanya nggak spiritual, namanya makin pamer. Dan di sini tuh ada crown chakra yang bekerja, teman-teman, cakra mahkota ya. Walaupun dia diam, walaupun dia tidak ada koneksi secara langsung sama kamu, tetapi dia punya feeling yang kuat terhadap kamu. Jadi kalau aku bilang, kamu nggak usah khawatir ya. Kalau kamu masih merasakan adanya kehadiran dia, maka dia di sini masih ingat kamu. Kamu harus tenang, kamu harus rileks, nggak boleh namanya panik gitu. Selama kamu belum dengar kabar dia yang aneh-aneh, berarti dia masih baik-baik aja. Cobalah untuk memberikan dia ruang ya, memberikan dia ruang, dan kamu juga fokus sama apa yang bisa kau kerjakan. Ya tungguin aja minimal 10 hari, 10 minggu, 10 bulan ya. Ini adalah jawaban yang kau cari. Ya, gitu, teman-teman. Nah, di sini nama-namanya ya, nama-namanya. Kemudian kita masuk ke zodiak. Kita punya Cancer, Libra, Sagittarius, Pisces, dan juga Capricorn. Lalu kita punya Leo. Jadi kalau misalnya namanya memang nggak muncul, nggak masalah. Kita pinjam perwakilan dari energi-energi dari alfabet atau zodiak yang muncul. Semoga bisa terwakili semua, dan aku rasa kamu gak usah pikiran aneh-aneh. Tunggu aja ya, karena dia akan datang lagi kok. Gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.